Salam bahagia bagi warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Yang menarik dari kasus Agus yang viral ini menurut saya pribadi adalah jangan pernah sekali-sekali berhubungan dengan orang yang sial. Ya, sekali lagi saya katakan, yang menarik daripada kasus Agus ini adalah jangan sekali-sekali berhubungan dengan orang sial. Maksudnya gimana? Sebelum saya jelaskan apa maksudnya, ya, setelah saya meneliti dan memahami kasus Agus ini, saya menemukan fenomena yang unik ya. Setelah saya meneliti dan memahami gitu, saya menyebutnya dengan fenomena Agus yang tersakiti ya. Judul penelitiannya atau judul jurnal saya ini ya, berjudul fenomena Agus yang tersakiti. Ya, apa itu fenomena Agus? Fenomena Agus yang tersakiti ini adalah di mana orang-orang bisa berubah drastis dengan waktu yang bersamaan, dengan waktu yang sangat drastis juga gitu, dengan waktu yang sangat singkat ya. Contoh misalnya, saya melihat di media sosial Indonesia itu ya, orang itu bisa di waktu yang bersamaan bisa membenci ya, bisa menyukai juga gitu. Sekarang dibenci, besok disukai gitu. Jadi ada semacam labilisasi gitu. Apa itu labilisasi? Sangat labil gitu, tidak bisa mengontrol emosi. Jadi fenomena ini saya menyebut dengan fenomena Agus yang tersakiti versi tidak bisa mengontrol emosi. Kenapa orang-orang Indonesia itu tidak bisa mengontrol emosi? Ya, apalagi di media sosial, rata-rata ya orang Indonesia itu bisa menyukai seseorang itu sangat berlebihan ya, bisa membenci seseorang itu sangat berlebihan ya, di waktu yang bersamaan. Sama seperti kasus-kasus yang sebelumnya, misalnya sebelum kasus Agus ini, kasus Jessica misalnya yang dulu viral gitu, Jessica, kasus cyanida itu. Awalnya kan Jessica ini kan dihujat ya. Dari sosial media kita bisa memantau zaman dulu ya, kalau masih ngikutin kasus Jessica ini. Tapi sekarang ini berubah drastis. Jadi disayangi, dibenci gitu. Apapun yang dilakukan oleh Jessica sekarang ini, ya kelihatannya mulia gitu. Kenapa? Kenapa berubah drastis gitu dari yang dulu sampai sekarang? Kenapa? Apa alasannya? Jadi setelah saya meneliti dan memahami, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang itu sulit mengontrol emosi. Ini kan bagian daripada emosi juga ya. Menyayangi seseorang itu terlalu berlebihan bagian daripada emosi ya. Membenci seseorang itu secara berlebihan itu bagian daripada emosi juga. Sama seperti kasus Agus ini dengan kasus Jessica ya. Agus ini kita prihatin ya awalnya. Terus tiba-tiba kita sangat benci gitu. Ya kan? Kasus Jessica juga seperti itu. Dari awalnya kita benci, sekarang makin sayang gitu. Ya, kenapa bisa seperti itu? Apakah ada ya orang yang menggerakkan gitu? Apakah ada influencer yang sengaja untuk mau menginisiasi gitu? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ada beberapa faktor ya yang menyebabkan seseorang itu sulit mengontrol emosi. Di antaranya misalnya gangguan mental. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mayoritas masyarakat kita itu gangguan mental? Kalau saya melihat ya, warga Konoha rata-rata seperti itu. Tapi warga Konoha ya, bukan Indonesia ya. Ada, saya melihatnya. Jadi warga Konoha itu susah mengontrol emosi. Ada sedikit ini ya, gangguan mental, mungkin dipengaruhi daripada sosial media kali ya. Ya. Selain itu, ada faktor lain misalnya karena pola hidup atau kurang tidur misalnya. Sekarang saya melihat orang-orang itu kalau tidur itu berantakan ya. Jarang-jarang yang pola tidurnya itu ya bisa kekontrol misalnya. Jarang-jarang seperti itu. Saya melihat sekarang karena faktor daripada media sosial itu, kalau saya perhatikan, orang-orang bisa nonton, mohon maaf, film Korea gitu sampai jam 3 pagi. Ya, nonton film, nonton YouTube gitu. Nonton channel gua gitu sampai jam 3 pagi.
Dari mana saya tahu? Dari komentar netizen. Jam 3 pagi sekalipun ya, jam 3, jam 4, jam 5, kalau saya kebangun itu saya lihat komentar di channel ini. Loh, ada juga yang masih bangun ya. Kok belum pada tidur ya? Jadi saya melihat ini fenomena menarik ya, fenomena yang sangat unik ya. Selain itu, pola makan juga sangat berpengaruh ya. Pola makan berpengaruh, pola tidur, pola hidup juga berpengaruh ya. Ada juga karena bipolar ya. Bipolar juga berpengaruh. Saya dulu pernah punya pacar yang bipolar ya. Saya jadi curhat ini. Jadi dia itu bisa di waktu yang bersamaan itu bisa marah dan sayang banget gitu. Kalau kita melakukan sedikit saja kesalahan, sedikit saja, bisa dia marah banget. Tapi bisa cinta banget gitu di waktu yang bersamaan. Ya kan? Bingung nggak tuh? Jadi saya melihat orang yang bipolar ini, tidak semuanya ya, karena saya pernah dekat sama orang yang bipolar ya. Ya. Padahal dia anak kesehatan loh, bidan. Mantan saya dulu anak kesehatan, rata-rata anak kesehatan sih. Ya, istri saya juga sekarang ini anak kesehatan ya. Ya, puji Tuhan gitu. Kok agnostik ngomong Tuhan? Iya, agnostik juga ada yang percaya Tuhan. Jadi saya dulu pernah dekat sama anak kesehatan gitu, tapi dia bipolar. Bayangkan coba. Bipolarnya itu parah banget. Jadi dulu kita pernah main ya ke Bandung ya. Terus kita naik mobil nih ya. Kita mau masuk ke suatu tempat gitu, tempat wisata ya di Bandung. Di Bandung kan banyak kan, daerah Lembang ya. Terus saya nyetir mobil terus kelewatan. Simpangnya itu kelewatan. Sedikit kelewatan. Karena ya biasalah Google Map kan, signalnya kan bisa keganggu-ganggu ya. Saya menggunakan Google Map. Tahu apa yang terjadi? Dia marah besar. Saya tidak dicakepin sampai 3 hari coba. Jadi liburan kita kali itu berantakan. Karena itu doang. Masalah sepele. Tapi di sisi lain dia bisa juga sayang banget gitu. Kadang saya dikirimin hadiah sepatu yang mahal-mahal tanpa saya suruh. Ya, dikirim ke alamat. So sweet banget. Mudah-mudahan istri saya nggak nonton video ini ya. Jangan kasih tahu ya. Ya, dia itu sangat so sweet kadang-kadang ya. Kirim sepatu yang mahal. Harganya nggak nanggung-nanggung guys. Ya, tapi saya nggak nyuruh. Jadi segitunya orang yang bipolar itu ya. Jadi setelah kita sering berantem ribut, ya putus balikan lagi. Terus saya nanya, kamu kenapa sih? Terus dia bilang gini, saya tuh mengidap yang namanya bipolar. Semenjak saat itu saya berpikir gini ya, daripada saya nanti kalau udah nikah ribut mulu gitu ya, berantem mulu, mending saya akhirin aja lah hubungan ini. Terus saya putusin. Dia datang ke rumah saya, coba nangis ya, nangis kejer ya, kayak anak kecil coba guys. Pokoknya gila banget kayak anak kecil. Saya udah ngomongnya baik-baik. Awalnya kita kan ketemu ya, terus pulang ya, seminggu lagi balik lagi gitu, minta mempertimbangkan dulu keputusan saya. Ya, saya itu udah bulat ya, daripada misalnya saya nanti emosian gitu kalau udah nikah. Bukan berarti saya orang yang emosian, enggak. Saya bisa mengontrol emosi kok. Cuman kalau keseringan, kesabaran orang itu kan bisa hilang ya. Itu yang saya takuti. Makanya saya itu memutuskan untuk tidak melanjutkan ke pernikahan ya. Ya, kok saya jadi curhat ya. Ya, kembali ke topik ya. Ya, seperti yang gue janjiin di awal ya. Pesan moral daripada fenomena Agus yang tersakiti ini, apa itu pesan moralnya? Pesan moralnya adalah jangan sekali-sekali berhubungan dengan orang sial. Jadi saya mengambil pesan moral ini dari buku yang berjudul 48 Hukum Kekuasaan. Di beberapa bab buku itu dikatakan bahwa jangan pernah berhubungan dengan orang yang sial. Apa alasannya? Karena orang yang sial itu akan menularkan kesialannya ke orang lain. Contoh misalnya, fenomena Agus. Awalnya kan Agus ini kan kita merasa iba ya. Ya, karena beliau ini seperti mempunyai nasib yang malang, nasib yang sial,
disiram dengan air keras. Kita tuh prihatin sebenarnya ya, awalnya ya. Tapi lama-lama makin kesana makin kesini ya, kok ini ya aneh-aneh gitu tingkah lakunya. Kok bisa gitu ya? Kok duitnya dipakai buat ini, buat check out, buat keluarganya dan lain sebagainya. Kita tuh jadi bingung ya. Sebenarnya dari awal juga kasus ini saya sudah melihat ya. Saya sudah bisa membaca. Mohon maaf ya, saya tidak mengenal Agus ini secara pribadi, tapi kalau saya melihat ya, sepertinya Agus ini, Agus yang ada di Konoha ya, bukan ada yang di Indonesia ya. Sepertinya beliau ini sangat suka yang namanya playing victim ya. Atau mungkin orang ini mungkin bermasalah ya di tempat kerjaan, makanya ada orang yang kesel. Saya tidak membenarkan yang melakukan ya air keras itu ya. Saya tidak membenarkan, tapi bisa aja karena muncak emosinya ya, ada seseorang gitu, muncak emosinya gitu, sehingga melakukan tindakan sebrutal itu. Kita kan nggak tahu kan, who know ya kan. Menurut saya dari awal ya, karena saya juga pernah kerja di perusahaannya, saya juga pernah gondok gitu ke bos saya dulu, karena ada agak mirip ya seperti Agus ini. Saya dulu pernah bos juga, mirip banget. Sangat mirip ya kelakuannya, suka drama gitu. Merasa orang paling terjolimi. Iya, saya juga tahu gimana sakitnya disiram, tapi ya jangan nambahin masalah dong gitu. Tahu diri dong ya kan. Tapi menurut saya kita tuh lebih baik menjauhkan orang-orang yang sial ya, seperti Agus ini. Bukan berarti saya orang yang nggak tegaan ya, tapi ini kan masalahnya kan bisa kita ketularan ya kalau kita mendukung orang-orang seperti ini. Ya buktinya sekarang kan gaduh juga kan, ya di mana-mana gaduh tentang kasus Agus ini. Selain itu saya melihat fenomena Agus yang tersakiti ini ada banyak ini ya, fenomena-fenomena unik gitu. Apa itu? Orang-orang berlomba-lomba untuk pansos ya, pengacaranya pansos ya, orang yang donatur juga pansos, padahal untuk membesarkan medianya kan, biar dia tetap terkenal gitu. Di Indonesia kan cara cepat untuk terkenal itu, atau cara instan itu dengan kontroversi ya, bukan jalur prestasi. Di Indonesia itu orang yang berprestasi itu tidak terlalu terkenal, sama seperti Vicky Prasetyo misalnya. Dulu kan beliau ini sangat kontroversi ya, makanya cepat terkenal, sangat terkenal. Ya, sama seperti kasus Agus ini juga. Kenapa banyak orang numpang pansos, numpang tenar, numpang viral? Kenapa? Karena orang-orang Indonesia itu sangat suka yang namanya drama-drama, sinetron-sinetron gitu. Ya, kontroversi-kontroversi seperti ini. Lalu bagaimana cara mengurangi konten-konten seperti ini biar kita bisa teredukasi gitu, biar kita lebih suka konten yang edukasi? Bagaimana caranya? Caranya dengan jangan terlibat ya, seperti yang saya katakan tadi itu, jangan terlibat dengan orang yang sial, jangan terlibat dengan orang yang banyak kasus. Ya, karena kalau kita berteman dengan orang yang sial, kita akan ikut sial juga. Jadi hindarilah orang-orang yang sial. Ya, itu pesan moral daripada video ini. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video. Terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Ray Konoha. Semoga Anda dapat insight-nya dari fenomena Agus yang tersakiti ini. Saya Ray Konoha, salam rasional.